Bahwasanya lewat lagu tersebut Solok itu menjadi tenar, Solok itu menjadi dikenal orang. Kalau tidak ada lagu itu mungkin tidak menjadi tenar juga Solok itu kan. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana basuh balik jo, yang tahu seri yang tagi budak serengnya di Port Bungo. Hari kau sana yang ada di OBH ko Ocean Beach Hotel kau mah. Nah di samping ambo ada narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Haji Dr. Hardinalis Kobal SEMM. Beliau adalah anggota Komisi 5, anggota DPRD Provinsi Sumbar, fraksi Golkar, Dapil Kota Solo, Kabupaten Solo dan Kabupaten Solo Selatan. Betul Pak? Iya, betul. Assalamualaikum. Ini siapa? Alhamdulillah. Ambo tahu beliau sibuk banget sana dari pagi, tapi ambo membanalo beliau untuk hadir di Port Bungo Kaliko. Mudah-mudahan tetap fresh ya Pak. Siap, siap. Nah, dan di sebelah beliau itu ada Surya Aldi Gemuk, tuh nama top tuh sana. Beliau adalah dari event organizer Pasakomika. Komunika. Sehat Aldi? Alhamdulillah. Agak kuri kini stekna. Ya, agak kurang. Biasa gemuk ya. Biasa gemuk. Jadi harusnya ditukar nama gemuk mereka. Nah, sana sebelum kita bincang banyak dengan beliau, ampun itu nih Pak di Komisi 5 aku sebenarnya bergerak di bidangnya apa tuh Pak? Bidangnya lebih kepada Kesra ya. Kesra. Iya, kesejahteraan rakyat. Yang kita urus di situ mulai dari persoalan mohon maaf kalau bahasanya agak ekstrim ya. Nah, mulai dari persoalan tidak berpendidikan, sampai ke pendidikan. Ya. Contoh? Iya, dinas pendidikan di bidang kita. Oh, dinas ya pendidikan kan? di bidang apa? Ya kan? Dinas Biro Kesra di kita. Ya, di situ kita berbicara untuk keagamaan, gitu kan. Dinas sosial juga di kita. Dinas sosial menyangkut dengan kegiatan-kegiatan sosial, contoh misalnya Panti Endam Dewi yang di Solo, dalam tanda kutip di situ kan perlu panti rehabilitasi sampai kepada persoalan-persoalan bantuan yang lainnya. Berarti cukup padat sebetulnya di sini Pak. Kebudayaan, pariwisata include di sini. Include di situ semuanya. Arsip. Ya, perpustakaan juga di situ. Jadi urusan mencerdaskan dinas pendidikan, dinas pustaka dan arsip di situ semuanya. Berarti ya wajar lah. Kesehatan, mulai dari orang yang tidak sehat sampai kepada orang sehat kita urus gitu. Ya nak. Yo bare itu makanya. Dinas sosial itu kan persoalan sosial itu kan bukan persoalan apa saja gitu kan, tapi bagaimana rehabilitasi persoalan-persoalan masyarakat gitu kan. Nah, sebelum awak bicara sana mengawak mundang beliau-beliau kok di podcast amun dia tahu Pak. Mbak Asih ngatur waktu Pak dengan kesibukan yang luar biasa, apalagi mau Pak berulang dari Solo ke Padang. Seberapa cara Pak mengatur waktu akhirnya keluarga tidak tinggal, kayak pekerjaan tetap jalan, melayani masyarakat juga jalan. Seperti apa? Minimal kok bisa menjadi inspirasi bagi muda-muda Pak, mau tahunya jadi anggota DPRD Sumbar bisa Pak. Saya pikir kuncinya adalah pekerjaan itu kita nikmati. Kita jalani dengan tulus, ikhlas, sabar. Sehingga kalau tulus, ikhlas, sabar, kalau itu yang sudah melekat di diri kita, tidak ada yang berat kan. Ya, semua kita jalankan dan ikhlas, sabar, tulus, selesai kan. Nah, jadi tidak ada yang pekerjaan tidak ada kan berat rasanya, walaupun kita habis ini besok pagi saya terima tamu lagi di rumah dengan berbagai persoalannya. Datang ke rumah, Pak ini irigasinya Pak bibitnya tolong dibantu Pak anak saya sekolah Pak, ya kan memang seperti itu yang kita hadapi sebagai wakil mereka. Pak yang di Sumbar Pak? Saya sebelum ini Ketua DPRD Kabupaten Solok 2014 sampai 2019. Kemudian habis itu saya maju ke DPRD Provinsi periode 2019-2024. Saya pengganti antar waktu sebetulnya. PAW Pak? Ya PAW Pak Khairunas yang alhamdulillah beliau jadi Bupati Solok Selatan. Maka baru 1 tahun 3 bulan ini jadi anggota DPRD. Ya tapi Ambo seberap dengan pemikiran apa terhadap kepedulian Pak di masyarakat, Pak jangan capek lah ke pusat Pak di Sumbar saya dulu. Siap. Sumbar perlu ya. Sumbar masih perlu orang-orang seperti beliau yang
Ya, ambo sih pikir logikanya sana bukan kayak talu anda ada sana. Logikanya beliau tinggal di Solo dan mau berulang tiap hari. Itu tidak mudah kamu ambo itu. Itu logika ambo. Oke. Sebenarnya kan awak berbicara malam ambo nih dan terkait dengan sebuah kegiatan atau event. Ya kan diadakan di Kota Solo. Yaitu tentang Festival Bare Solo ya. Oh iya. Festival Bare Solo dan apa termasuk orang yang pendorong program dan kegiatan itu kan Pak. Iya. Dengan bertema apa tema kalau nggak salah Musik itu dan- musik dan sebuah Terima kasih. terima kasih. Kebetulan Aldi sebagai event organizer dan kegiatan. Bisa cerita step dulu Aldi sebelum ambo lari ke apa tentang event. Sebelumnya mungkin dari hal yang konkret Dawiyong. Ketika Barjaraja dulu bikin event di Solo. Satu-satunya di tahun-tahun 98, 99 itu tuh ketika Ombo SMA Ya. itu ada namanya Kobal Komputer. Kobal Komputer. Beliau yang punya. Jadi mas setiap kegiatan kami, kebetulan Ambo sama sekolah Jawa dia beliau. Semua kegiatan kami baik itu festival band lah namanya, parade band, semua kegiatan kepemudaan termasuk lomba basket ini segala macam itu tuh surat menyurat, ketik mengetik, ngeprint kan ngeprint itu tuh ditampek beliau dan itu beliau nggak tahu. Kobal komputer tuh itu satu-satunya dulu. Satawa iya. Iya. Satawa iya. Oke. Nah, jadi Ambo nggak pernah ngobrol banyak sama beliau, Dawiyang. Nggak pernah ngobrol banyak karena awak manggil abang ya, Bang Kobal kok agak pendiam dan dulu kami yang di Kota Panjang, daerah Kete itu kami itu sagan, takwi, gitulah dulu. Karena tuh. beliau bawaannya lebih tenang, lebih sagan awak gitu ya. Bukan takut itu sagan. Sagan ya, gitu. Artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi sampai Solo membuat event-event di zaman-zaman itu mungkin hasil dari mungkin kita kasih contoh ya di Go Drive, basis Drive itu adalah the best basis terbaik festival Bare Solo tahun berapa gitu, ada lupa. Nah itu yang kayak gitu banyak orang-orang yang tercatat dalam sejarah itu gitu loh. Dan itu dari beliau gitu. Habis itu Ambo meninggal Solo tahun 2000 dan tidak pernah ketemu beliau. Tahun 2000 sekian loh Ambo diajak event dek Pemda Kabupaten Solo. Refleksi sampai tahun kepemimpinan salah satu bupati. Ambo kaget. Oh nggak tahu kalau Bang Kobal jadi ketua DPRD Kabupaten Solo. Ketika tuh masih takut kok ingin basalam takut ingin banget takut gitu loh dah. Nah habis itulah bertahun-tahun loh kan bertahun-tahun kemudian datanglah Herdi dia beliau mau yang kau buat di Solo leh gitu loh. Jadi emang kayak biasa gitu loh. Aktivitas apa, kreativitas apa gitu loh. Ya udah bikinlah band-bandan, musik-musikan gitu. Nah kebetulan di bulan Maret itu ada Hari Musik Nasional Dawiyang. Hari Musik Nasional yang ditetapkan oleh Bapak Presiden SBY ya di tahun itu. Nah momen ini kemudian sudah saatnya kami sebagai pemuda Solo, sebagai apalah namanya masyarakat Solo dan wajar juga pemerintahan Kota Solo dan Solo secara umum memberikan semacam reward terhadap pencipta lagu Baleh Solo, Dajon. Nah, inilah menjadi sumber ide Festival Bare Solo. Makanya temanya adalah musik dan sebuah terima kasih. Jadi artinya lagu Bare Solo sebetulnya secara tidak langsung sudah membranding kota bukan Solo itu sendiri dan itu penciptanya adalah seorang Nuskan Sarif. Nuskan Sarif. Nah, mungkin di era-era kini Dawiyang kalau kita boleh jujur gak banyak orang yang tahu siapa pencipta lagu Bare Solo. Tapi dia tahu dan hafal dengan baik satu orang liriknya.
Jo bule-bule bisa hafal kan? Nah itu, salah satu bukti konkretnya itu Dawiyang tahun 2003 awak ada kegiatan di UMY Jogja. Jadi ada teman Cekoslavia namanya Ana. Jadi sebelumnya dia alah kenal sama awak di tampe awak sekolah. Iya. Kemudian yang inget tentang awak adalah lagu Bare Solo. Segitunya yang ingat. Segitunya yang dia ingat Artinya gitu. ini padahal orang Ceko gitu. Padahal dia orang Cekoslavia. Nah, hal-hal yang seperti ini kemudian yang menjadi gagasan dari festival Bare Solo tahun ini gitu loh. Oke. Pak, seberapa penting sih festival kok bagi orang Solo gitu? Dan dengan memilih tema sebagai bentuk terima kasih terhadap Nuskan Sari sebagai pencipta, dan apa sih harapan Pak terhadap generasi muda atau masyarakat Solo sendiri? Tanggapan apa terhadap persoalan itu? Baik, apa namanya, musik dan sebuah ucapan terima kasih ya. Musik dan sebuah ucapan terima kasih. Bagi saya, anak muda Solok, besar di Solok, SD di Solok, SMP di Solok, SMA di Solok, kuliahnya juga di Solok, aktivitas kepemudaan saya ketua KNPI di kota Solok dulunya. Orang rumah di orang Solo Pak. Orang rumah di Solok, semuanya Solok. Makan bare Solo tiap hari. Iya, makan bare Solok tiap hari. Umin tuo mbo, punyo eler. Oh, itu ya bare yang Solo. bare Solok lah. Iya, betul, bare Solo. Bare anak daru, bare Iya, iya, sokan, dan caredek dan lainnya. Cerita bare Solok. Ya, kembali kepada ucapan musik dan terima kasih tadi. Kita selama ini abai, lupa mungkin. Kita hanya pintar menyanyikan saja. Iya, iya. Tetapi tanpa kita sadari, sedikit mungkin, tidak banyak mungkin yang mengingat lagu Bare Solok ini siapa sih penciptanya gitu. Betul. Siapa sih yang mempopulerkannya gitu. Tahun 60-an sampai sekarang nyanyi Bare Solok itu tetap ada gitu. Abadi. Dan iya abadi dan membuat Solok gitu, membuat Solok, branding Solok gitu. Secara anda langsung ini orang branding Solo. Mendunia gitu. Nah, apabila dengar lagu Bare Solok, ya orang langsung ingat. Iya, iya. Nah, Solok itu sudah dikenal orang di mana-mana gitu. Tapi kita selaku anak muda, kita semua lah warga Solok, anak muda Solok, masyarakat Solok secara keseluruhan, sudah selayaknya mungkin kita berikan ucapan terima kasih kepada penciptanya, Uskan Sarif ya. Muk ya. Nah, saya diskusi dengan Gemuk. Ini lebih kepada bagaimana kita tidak lupa dengan sejarah sebetulnya. Kalau kita lupa dengan sejarah, kuatlah kita gitu kan. Ya, Solok itu dengan lagu tenar kemana-mana. Ya, dikenal orang di mana-mana. Gitu. Nah, tinggal lagi kita masyarakat ini bersikap, memberikan penghargaan mungkin, memberikan reward mungkin. Apresiasi lah gitu kan. Keluarga ini tidak butuh uang mungkin, tapi tidak sebuah butuh, tapi pengakuan dengan diadakannya festival seperti ini mungkin sebuah kegembiraan seperti apa gitu kan. Dengan Gemuk datang ke pihak keluarga untuk ngangkatin festival ini saja, minta izin dulu kan gitu. Agar diizinkan gitu, dengan tujuan agar tidak menyalahi aturan, menyalahi aturan, karena hak intelektualnya ada di situ gitu kan, sebagai orang yang punya hak terhadap lagu tersebut gitu kan. Maka ketika saya di DPRD hari ini, pemerintah daerah hari ini, saya di provinsi, karena dapil saya itu adalah daerah pemilihan saya itu adalah Solok, maka kita dorong ini festival ya Bu ya. Musik ini dengan judul Bare Solok. Bare Solok. Nah, kan lebih kepada yang tadi musik dan sebuah ucapan terima kasih. Kita berikan sebuah kepada generasi ke depan. Betul. Sebuah nilai seni itu mesti kita hargai.
ya mesti kita apa namanya beri reward, kita apalah bahasanya yang pasnya itu Mok ya. Sehingga bagi saya prinsipnya tidak lupa lah dengan sejarah, tidak lupa lah bahwasanya lewat lagu tersebut Solok itu menjadi tenar, Solok itu menjadi dikenal orang. Kalau tidak ada lagu itu mungkin tidak menjadi tenar juga Solok itu kan. Nggak ado Nuskan Sarif itu lagu belum tentu ado. Belum tentu ado gitu. Nah orang mengenal Iko lagu tapi kadang-kadang lupa siapa penciptanya gitu kan Pak. Nah Iko kan sebetulnya penyelenggaranya adalah Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat apa sebagai pendorong program dan kegiatan Iko. Nah, itu kegiatan tersebut ketika diadukan di Solo, harapannya tentu bagi generasi muda mereka mengenal Iko secara tidak langsung sebetulnya lagu Kolham Branding Solo secara keseluruhan dan artinya memberikan pemahaman kepada anak muda Iko lo penciptanya, sekaligus mengapresiasi dari keluarga besar Nuskan Sarif. Oke. Nah, kegiatan ko rencana diselenggarakan tanggal 2 Maret hari Sabtu. Konsepnya seperti apa? Mungkin gemuk. Sebelum konsep mungkin kita bicara tentang izin dari ahli waris lah dulu. Iya, bicara izin ahli ya. Karena tadi Pak lah menyinggung tentang izin ahli waris. Iyalah, kita kan tidak mungkin kita ngangkatkan ini lagunya itu lagu Bare Solo, kemudian kita kan harus tahu penciptanya siapa, terus keluarganya siapa, kita minta izin dulu lah. Nggak bisa lah kita abaikan gitu kan, walaupun bagaimana mereka yang punya sebetulnya. Walaupun seandainya Nuskan Sarif adalah milik masyarakat Sumatera Barat, tapi beliau punya ahli waris. Oke, chat pertama Ambojo Ibu Santi Nuskan. Anak beliau. Itu pertanggal 8 Januari. Yang kok buktinya. Iya. Nah, Ambo di Siko awalnya tuh menelpon, Bu, maaf Aldi dapat nomor Ibu dari Pak Sekri Budiman, karena Pak Sekri yang memberikan nomornya. Kemudian Aldi telepon, Bu, Ibu sehat, gini. Nah, dari obrolannya si ibu ini masih seperti gadis yang masih berumur sepantaran Aldi lah, dari style bicara ya, kosakata yang digunakan dan segala macamnya. Habis itu Aldi bilang, Bu, Aldi mau bikin event musik Bu, namanya itu Festival Bare Solo. Nah, di event ini Aldi mau minta izin sama Ibu untuk mau sedikit otak-atik lagu Bare Solo ciptaan bapaknya Ibu Panuskan gitu loh. Nah, di situ tuh Aldi akan meminta 6 orang komposer muda Sumatera Barat. Nah, nanti kita akan bicara 6 orang itu. Habis itu si ibu nangis. Nangis. Terharu gitu loh. Beliau bilang, Aldi terima kasih banyak Yona. Aldi minta izin mantu Iko. Terus Aldi bilang, iya Bu, karena ini juga dorongan dari salah seorang. Aldi bilang Pak Kobal yang mensupport event ini gitu loh. Sudah saatnya ini diberitahukan lebih luas terhadap masyarakat Solo gitu loh. Ibu tuh nangis dan bilang, Aldi silahkan laksanakanlah dengan baik nak. Terus Aldi bilang, Ibu apa perlu Aldi menyurati ini segala macam untuk ada pertanggungjawaban izinnya? Tidak usah. Kamu dengan menelpon ini aja ini. Terus Aldi bilang, Bu, kalau Pak Kobal bisa mengundang Ibu dan mendatangkan Ibu ke Solo di event itu, Ibu bisa nggak? Nah, ada yang di situ cerita nalawa ada yang, ya kan? Tadi yang mengecek jenyo rasanya tuh kayak anak seumuran, jadi Aldi ibu udah 64 tahun lebih umur Ibu dia, nggak mungkin Ibu ke Solo nak gitu. Kita kaji ada ya, gitu loh. Jadi nggak bisa beliau hadir. Nggak bisa beliau hadir. Nah, solusinya itu adalah video call atau Zoom meeting atau apalah bentuknya. Nah, bakar aja lah utawal ya kan, karena event ini tetap harus jalan seperti ini. Ya udah, akhirnya event ini akan dibikinkan virtual. Virtual live. Nah, virtual dengan apa kan gitu, dengan teman-teman influencer. Ada beberapa influencer yang sudah dihubungin. Ada Urian Novita ya. Habis itu ada
Ada beberapa dan banyak, dan untuk media itu Aldi udah bahkan ada rapat khusus dengan Infosumbar, Infosumbar dan teman-teman media yang lain gitu loh. Nah karena emang ini harus disupport habis-habisan. Ada atau tidak adanya penonton secara fisik di dalam venue event yang rencananya di Kubuang Tigo Baleh, tapi wartawan kita minta hadir. Setidaknya event IKO sebetulnya mengikuti pola kerja yang memang sudah terbangun. Virtual salah satu jalan yang luar biasa sebetulnya. Barangkali awak lah terlambat, tapi orang lain mungkinlah duluan. Karena itu bisa mengakses, bahkan dunia bisa akses. Gitu. Kemudian lanjut kemudian Bu Santi bilang, oke, doakan saja Ibu sehat Aldi. Nah ketika event itu nanti kita bisa video callan, itu kata beliau. Terus kemudian Aldi juga mikirin gimana sih melacak data sejarah tentang Bapak Nuskan Syarif. Akhirnya tuh ngobrol-ngobrol dengan banyak orang, dengan banyak sumber, kemudian ketemulah terakhir itu dengan Ibu Sofiani Dewuyang. Apa kaitan dengan Ibu Sofiani? Nah ini dia, suami Ibu Sofiani, Pak Cap ya, kalau orang menyebutnya Pak Cap, Pak Nuskan itu menyebutnya Dacap. Nah dari cerita yang lama itu, Pak Nuskan itu sering dulu ke tempatnya Dacap, kalau panggilannya Dacap, untuk aransemen musik lah atau kegiatan mereka menciptakan, gitu loh. Nah itu Adi dapat itu, cuman ya gitu. Baru kemarin pas rapat kedua dengan Pemda Kota Solo, Adi ceritakan itu. Nah baru tadi juga karena mau bikin schedule semuanya, pengambilan gambar, t-shirt dan segala macamnya itu, akhirnya si ibu dalam kondisi sakit. Tadi lagi Aldi mikir lagi Dewuyang, siapa lagi gitu. Setidaknya kita bisa lacak data gitu loh, data tentang Nuskan Syarif. Akhirnya ya dengan keterbatasan awak lah Dewuyang, akhirnya dapatlah nomor telepon Uncu Tanama. Uncu Tanama. Uncu Tanama umurnya itu udah 80 berapa, Aldi tadi teleponan sama dia. Dan dia ingat penuh tentang Nuskan Syarif. Artinya Nuskan Syarif dulu dengan Uncu Tanama kok sering membangun komunikasi, kerjasama. Rekaman. Ya. Nah gitu. Jadi Uncu bilang beberapa puluh lagunya itu tanggung jawab Uncu. Dan itu ada tanda tangan Nuskan Syarif pakai materai. Disuruhnya Uncu untuk kalau ada yang kamambali lagu Uncu juase. Itu lagu yang alun tahun-tahun 60-an Dewuyang gitu loh. Gitu loh, kan lagu gaya kok banyak kok gitu loh, termasuk Ginyang Mak Taci, Pasan Mande kok kan ada kok suara Bu Santi masih itu. Aldi nelpon, Aldi kirimin sama Bu Santi, Aldi itu ibu masih SMP tuh nak, tahun 7 baranya ya begitu. Aldi lupa. Jadi emang banyak data itu. Nah Uncu ini akan kita wawancara mungkin habis ini. Habis wawancara, data, habis itu mungkin akan produksi video di situ dengan si Uncu, video untuk tentang dia salah satu orang yang dekat dengan Nuskan Syarif zaman itu. Nah, pelacakan data Dewuyang gitu. Tapi setidaknya kalau kesempatan ya Bu, mungkin sama aku mengucapkan mudah-mudahan Ibu Sofiani diberi kesembuhan karena beliau kini sedang dirawat di Rumah Sakit Mamutar. Beliau adalah aset negeri di Sumatera Barat kok, kartografer hebat, dan kita berdoa mudah-mudahan Bu Sofiani segera dipulihkan dan bisa berbuat lebih banyak untuk Sumatera Barat. Nah, di IKO konsepnya tadi ada melibatkan 6 musisi muda Sumatera Barat. Itu mereka mengaransemen musik atau lagu dari Bare Solo atau menciptakan hal baru. Bahas mana ini? Teman-teman komposer itu sengaja, kalau kita dengan ada Puji ya, Puji itu project officer dari Pasar Komunika. Nah kita ngobrol iseng waktu itu. Kita akan undang 6 komposer, 6 komposer dari 6 penjuru pintu angin gitu. Ya maksudnya dari genre yang berbeda, dari genre yang berbeda, yang kekinian Dewuyang. Gitu. Genre berbeda kok, genre musiknya. Genre musiknya Dewuyang. Oke. Nah, yang pertama itu mewakili daerah Bukit Tinggi. Siapa? Kita menyebutnya ada Tommy Bolin. Tommy Bolin kok kalau nggak salah rapper yang sangat identik ya. New Babe pakai Deta bentuk Dewuyang.
pakai galembong, tapi pakai baju rap Amerika gitu lah. Gitu lah. Sehingga lagu kok bisa sangat kekinian dan diterima juga anak muda. Dirapkan. Oke. Dirapkan. Nah, kemudian kemudian Tommy Bolin yang kedua itu mewakili agam. Kelompoknya itu Saruweh. Saruweh ini adalah digagas oleh Harrier Uncu, kita memanggilnya Uncu ya. Uncu ini adalah salah seorang Saruweh ini salah satu grup yang mewakili Sumatera Barat ke Toba Light Festival. Dan itu dari 10 karya apa 12 karya terbaik Indonesia. itu dalam genre apa ya? Genre Uncu ini mungkin agak lebih sedikit eksperimental? Ya bisa jadi, tapi kuat di tradisi dia. Oke. Di tradisi. Nah, Uncu. Nah, mereka menciptakan karya baru, tapi akan aransemen versi mereka lagu Bare Solo. Tetap ada lagu Bare Solo di sini. Silakan mereka aransemen dengan versi dan genre mereka. Gitu. Cara mereka membahasakan seperti apa. Okay. Kemudian ada Si Boy seorang reggae. Okay. Reggae, kebetulan Si Boy itu adalah anak dari Kabupaten Solo, Bang Gobal. Dia anak Ketuan Ciri, rambut gimbal-gimbal adalah anak Ketuan Ciri, rambut gimbal. Aldi kan gitu. Iya. Gobal mah ya. Iya, jadi ya. Jadi Si Boy dengan style reggae-nya. Reggae-nya itu. Nah, kemudian ada akustik apa? Estetik kustik. Nah, estetik kustik kok agak barik mungkin genrenya, dan itu dimanapun kita akan dengerin musik bergenre ini gitu loh. Dia lebih ke EDM, electric dance musik. Jadi menggabungkan. Aku rasanya lah mengcover semua selera anak muda. Benar, sangat benar. Tapi dan tetap Bare Solo jangan dilangan. Nah itu dia, intinya di situ dah John gitu loh. Sejauh manapun Anda berkarya musik Anda, Bare Solo tetap. Ide kok termasuk gilo sih meni ambo. Project kok termasuk gilo meni ambo. Yang gilo nak ambo dong. Yang meresti ide kok gitu. Pemikiran seperti itu kan ada bara genre baru tadi, ampe baru. Limo. Nah, dengan genre yang ado kok bisa merangkul semua selera anak muda, secara tidak langsung sebetulnya mempenetrasi mereka untuk mengenang Bare Solo. Bahwa itu lagu yang sebetulnya membranding Solo. Surang sih di? Nanda Cabiak dengan kelompoknya Galeri. Oh iya, Cabiak. Galeri ini mungkin akan lebih ke world musik dia. Ya. World musik, dan ini mungkin akan benar-benar untuk menghibur secara umum sih, gitu loh. Dan akan ada surprise khusus dengan Tommy Bolin nanti. Nah, itu kita simpan dulu. Ya. Silahkan penonton live nanti. Itu tanggal 2 bale dan kegiatan kok jam? Estimasinya itu kita akan opening itu habis zuhur. Durasi berapa jam? Kalau kita belum hitung pasti, kalau bayangannya itu closingnya sekitar jam 9, jam 10. Karena ada sesi... Oh malam? Iya. Oke. Itu live kita? Live. Itu melalui streaming. Channel? Dinas... Kominfo? Iya, Dinas banyak Pariwisata, oke, menarik, kota, provinsi, akun-akun dari kayak Info Sumbar, haluan.com, Info Padang, dan segala macam. Seluruh akun yang akan kita keren kok. Artinya di sana yang jangan lupakan itu, karena Iko ini jarang, mungkin Iko pertama di Sumatera Barat, bukan di Indonesia, dengan sebuah lagu dengan beberapa genre. Pak, kok bisa ya Pak ya pemikiran sampai segitu Pak? Nggak terlintas di orang gitu. Ambo tidak ngerti musik dan bukan orang musik. Cuman dalam pikiran Ambo cerita Aldi ketika kita samakan persepsi seperti lagu Bare Solo tadi. Bisa nggak Aldi, Bare Solo itu lirik dan lainnya tanpa menghilang itu, tapi gayanya ini gaya anak muda, rap, rock, tapi seluruhnya Bare Solo gitu. Oh bisa Bang Gobal, tinggal apa namanya istilahnya, komposer apa itu namanya? Komposer. Tinggal kita urus saja itu katanya kan.
Terus dalam masa pandemi kan kita tidak mungkin ini menghadirkan Yang ribuan orang banyak di situ. penonton Ada gitu kan. satu orang lagi yang menarik nanti dari garapan ini, kan tadi baru 5 ya. Satu orang lagi itu namanya grupnya itu Jumaidil Firdaus Project, Dawiang. Orang Solo kan? Orang Solo. Beliau kampungnya tuh di Siukam. Nah, mungkin dia garapan ini sedikit unik dia. Dia bisa memindahkan melodik yang dimainkan di talempong paci, talempong guys itu ke gitar. Oh, Nah, itu gitu loh. Jadi dia emang ya agak sedikit unik nanti. Mudah-mudahan dia bisa ngasih perform yang menarik lah, Jumaidil Firdaus. oke. Pak, dengan sebetulnya dengan ketika Pak mulai melirik generasi muda melalui musik seperti itu, harapan dari Ko Sabianya samping hanya di samping memberikan penghargaan terhadap Nusan Sari, Sarawak anak-anak muda. Sebetulnya Pak mencari bahas si anak muda hari Iko gitu. Iya. Pertama anak muda bagaimana menghargai sebuah karya seni gitu ya. Sebuah karya seni sangat mahal dan sebetulnya tidak bisa diukur dengan uang loh. Sangat. Ya, nah, Karya makanya seni itu memang tidak bisa diukur dengan uang. sikap menghargai, menghormati nilai-nilai karya sebuah karya seni itu saja sebetulnya. Jadi jangan hanya kita pintar menyanyikannya saja, tapi kita tidak mendalami nyanyi ini lahir kenapa sih gitu. Tentu orangnya yang tahu, penciptanya kan, dengan tujuan apa gitu kan. Kalau saya lihat dulu tuh orang menciptakan lagu, sebuah karya mempunyai arti yang bagaimana gitu. Nah ini kan mesti didalami oleh anak muda hari ini, anak muda kedepannya. Sisi lain, ketika nyanyi ini sampai hari ini masih dikenal orang gitu kan, ke depan bagaimana setelah kegiatan ini, Festival Bare Solok ini, Solok itu semakin booming. Harapan saya seperti itu. Ada Solok Selatan, ada Kabupaten Solok, ada Kota Solok, sehingga orang mau banyak Soloknya apa sih gitu kan. Dengan festival ini kan festival Bare Solok. Tetapi yang menontonnya kita harapkan lewat akun-akun sangat banyak nanti. Sedunia ini kan, ya nak, lewat internet. Sedunia ini. Iya kan, sedunia. Nah, maka orang akan bertanya-tanya Solok itu di mana sih? Apa sih yang kita bisa lihat dari Solok gitu. Maka sejalan dengan itu, saya selaku anggota DPRD berharap juga kepada Kabupaten Kota Solok Raya itu juga seiring ini juga berbenah sisi pariwisatanya. Mari kita berbenah, mari kita perbaiki sehingga orang datang ke Solok itu memang ada sesuatu yang dilihat, didapat, dinikmati. Solok itu tidak kalah. Ketika saya pergi ke Bali, ke Lombok dan lain, sama saja gitu. Cuma lebih indah Solok. Tinggal bagaimana kita mengelola wisata ini, tempat ini menjadi sebuah industri. Ya nak, kita sadar bahwa dengan objek-objek wisata ini ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, ya kan? Bukan hanya daerah kita betul daerah pertanian, tapi bagaimana sektor pertanian yang agrowisata misalnya, ya, sehingga ada nilai tambah yang bisa kita dapat. Harapan saya seperti itu. Berarti kegiatan Iko, walaupun namanya Festival Bare Solo, ada penampilan, aransemen musik Bare Solo, tapi efek dari Iko sebenarnya ke depannya. Mereka semakin para orang di luar tertarik mengenal Solo, berkunjung. Tapi harus di dalam harus bersiap. Iya kan, dengan 6 komposer tadi sudah itu kan dengan apa namanya? Maaf Aldi kalau saya tidak pas. Dengan gayanya masing-masing kan. Betul. Dengan segmennya masing-masing ya. Si ini segmennya lain, sini segmennya. Iya kan? Sehingga kan memunculkan kok seperti ini banget sih gitu kan. Solok ini gimana sih? Bare Solok ini apa sih gitu kan? Kita pingin ya paling tidak kalah lama Bare Solok, tapi Solok lah ya di Madonya gitu. Nah sehingga hal seperti ini bagi pemerintah daerah juga mesti berbenah, ya kan? Ketika kita datang ke Solo, mungkin sentra berasnya mesti diperbaiki mungkin. Sawah Soloknya mungkin sudah, barehnya ini mungkin sudah dipatenkan mungkin. Nah, Solok secara keseluruhan diharapkan wisatawan mancanegara maupun domestik datang ke Solok. Nah, kita sama-sama lah. Nah, paling penting mau Pak, ambo orang Padang, Pak. Kalau bicara Solo, nah Pak, orang Padang, ambo kalau ndak sokan dari Solo ndak nyu makan. Tapi yang terjadi kini banyak bareh dari Solo nambah campur.
Sehingga ambo cari teliti mana Pak. Kalau ndak asli sokan mau nang. Padahal mahal aja mana. Iya. Nah padahal kan kalau bareng bertemu Pak, aku sama Lado kan masalah. Enggak masalah ada. Nah itu kan salah satu kelebihan sebenarnya dari Ya sesuai lagu kan. Itu. Jo Sambalado ndak nampak mintu lalu kan. Nah, dia kasihkan lamaknya bare Solo gua gitu. Iya. Nah, bahasanya itu kan mesti dikenal orang kita orang Minang oke lah. Kalau di orang Jawa, orang yang di luar ini apa sih artinya gitu. Paling tidak seperti itu. Kayak apa? Bare Solo, lama rasonyo. Nah, gitu. Nggak nampak mintu lewat. Nah, itu kan asik lah. Itu Gitu. sebetulnya kelebihan dari seorang Nuskan Sarif, bisa dengan lirik-lirik sederhana tapi menjadi lagu yang sangat kuat menempel di masyarakat gitu kan. Lagu Ya, itu dari tadi Ambo nelpon Uncu. Estimasi itu diciptakan tahun 63 64 dah. Wih, Tahun itu dengan pola nada dan ritme yang sudah apa itu ya? Populer lah ya. populer boleh saat itu. dikatakan. Iya. Kita terlepas dari persoalan kemusikan dan segala macamnya itu, tapi ide dia menciptakan lirik itu luar biasa. Besok kan ada namanya apresiasi atau penghargaan terhadap Iya. ahli waris dari Nuskan Sarif. Bentuknya seperti apa kok? Bisa Nah, dapat bocoran dulu? itu akan streaming. Jadi kita akan meminta Pak Kobal, Pak Wali Kota. Saya sudah bicarakan itu juga dengan Wali Kota. Terus mungkin tamu-tamu Porkofinda mungkin dari Solo naik ke atas panggung secara simbolik menyerahkan semacam penghargaan lah Penghargaan. terhadap, dan itu Ibu menerimanya streaming. Nah, semua barang-barang ini mungkin nanti kita akan kirimkan ke beliau. Karena Oh, beliau jadi kita kirim ke Sinan gitu ya. mungkin bareh agak sakaruang gitu kan, bareh super tuh agak sakaruang gitu. Sebenarnya mungkin aja lupa tadi aja Mbak tanya itu Jawa. Apa keterkaitannya dengan pariwisata? Iya. Iya kan? Apa event hubungannya juga Iya, pariwisata, iya. event musik? Konsepnya itu ada before after event dah. Sebelumnya kita akan membumingkan ini dengan digital, kebutuhan digital kita, digital Betul. contents ya. Betul. Kita akan ada t-shirt before eventnya. Mungkin teman-teman 6 komposer ini kita akan tag gambar video atau bikin video klip under 1 menit di destinasi wisata Solo. Oh, jadi mereka bikin itu objek wisata Sadongo itu keren. Dari kok. 6 artinya akan ada 6 destinasi pilihan kita nanti. Teman-teman ini akan syuting di situ under 1 menit, dan kita akan insert gambarnya dengan mereka live di panggung gitu loh. Insert kayak seperti video klip ala-ala Iya, lah ya gitu. Nah, kemudian Mengenalkan objek wisata. nah contohnya. ya, jadi event ini di dunia mayanya, di dunia Iya, iya. digitalnya bisa jadi 1 bulan, 2 bulan. Kita akan posting itu. Banyak data yang akan kita posting. Dan akunnya kita sudah di Instagram, kita udah mungkin beberapa hari lagi kita akan launchingkan akunnya. Ya. Festival Bare Solo ya, nama akunnya ya, Bare Solo Festival, Bare Solo Festival akunnya, karena yang Festival Bare Solo sudah ada yang bikin dan itu nggak dipakai. Oh, jadi Bare Solo Festival. Bare Solo Festival nama akunnya nanti Iya, di nama Instagram. akunnya. Silahkan Iya. teman-teman mau ini ya follow. Nah, di situ kita akan share semua tentang event ini, semua tentang sejarah Bapak Nuskan Sarif, semua tentang cerita dan saksi sejarah dari Pak Nuskan Sarif, semua karya-karya yang diciptakan oleh teman-teman komposer untuk beliau Nuskan Sarif, sebuah ucapan terima kasih dari masyarakat Solo diwakili oleh Forkovinda, mungkin Pak Kobal dan segala macamnya kepada ahli waris. Itu benar-benar terima kasih gitu loh. Sebetulnya Ambo menangkap bahwa ideko yang cemerlang, ideko yang luar biasa. Artinya semua sektor bisa dirangkul di Siko. Memperbaiki bagaimana anak-anak muda bisa mencintai dan mengenal. Kemudian ternyata juga mengenalkan pariwisata.
cocok lah Pak mau orang Gilo kah Pak? Karena mau tahunya Gilo Pak. Dia mau tahu orang Gilo, maka mau ajak Iko gitu Ya, kan Iko luar untuk biasa. untuk menerjemahkan Apa keinginan penganapan, Ambo Pak? kok. Iya, iya. Sebenarnya ada John, Festival Bare Solo kok sebelum dia menjadi musik dan sebuah terima kasih, temanya tuh masak musik dah John. Masak musik. Masak musik. Oke. Puji aja stres. Masak musik awalnya. Mengapa kok bang gitu loh. Oke. Gitu loh. Kenapa harus masak musik? Karena awak membayangkan ya, tapi mungkin Festival Bare Solo yang berikutnya. Dajon terbayang nggak sih bundo-bundo kanduang dari Solo tuh berpakaian adat memasak bareh, sokan, anak daru, macam-macam bareh dimasaknya, ya kan? Di tengah-tengah di pelantaran sawah Solo tuh dia. Nah, kemudian tamu-tamu datang, pengunjung datang, makan ala kadarnya di situ dengan Kalau di luar sampah. tuh para pawang, musa pawangan nih. Pawang hujan ke sini. Nah, makasih ya. Tapi setelah hambo hitung-hitung dan Jona, woi, udah cukup budget energi. Iya. Kita alihkan mungkin next event. Iko sebetulnya kalau hitung-hitung budget, sebetulnya budget Iko kok luar biasa karena awak digital. Tapi yang paling penting Iko bisa di cover sama semua orang di atas dunia kok gitu. Iya. Dan Iko mudah-mudahan menjadi sejarah. Tapi rencana Pak ke depan tiap tahun kah Iko Bu? Ya, tahun besok kita akan diskusikan lagi. Karena itu penting Pak. Iya, Ambo konsen untuk mengangkatkan nilai-nilai seni daerah, mengangkatkan potensi-potensi wisata di daerah, khususnya Solok, sehingga konsentrasi di objek-objek wisata di program wisata seperti itu saja dulu. Kita diskusi lebih lanjut ya Aldi ya. Membangun Nanti kebudayaan kan lah. saya butuh ada yang menerjemahkan keinginan saya nih. Betul. Saya maunya seperti ini, apa sih konsepnya bla bla bla. Udah, yuk jalan. Nah. Oke. Terakhir Pak, mungkin ada yang Pak sampaikan terkait dengan event Iko. Kira-kira harapan tadi sebetulnya jalannya sekali. Mungkin nanti Pak bisa nyampaikan. Ya, harapan saya sama seperti yang tadi. Event Festival Bare Solo ini adalah event musik dan sebuah ucapan terima kasih kepada Ruskan Sarif. Ya, prinsipnya bagi saya adalah bagaimana kita menghargai sebuah jasa karya seni, ya, bagi kita generasi ke depan, sehingga ketika kita menghargai, kita juga akan dihargai kalau punya karya seni ataupun apa yang kita perbuat ke depan oleh generasi kita berikutnya. Yakinlah, ketika kita mulai tidak menghargai, maka juga orang tidak akan menghargai kita. Nah, siapa lagi yang akan menghargai kalau bukan kita generasi hari ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar dengan festival Bare Solo ini Solok semakin booming, semakin dikenal, yang seperti saya katakan tadi melalui 6 komposer tadi dengan segmen-segmennya itu saya nggak bayangkan ini. Mudah-mudahan apa yang saya bayangkan itu sesuai kenyataan lah, mendunia ini dengan apa tadi, sehingga orang datang itu kan ada persoalan penasaran gitu ya. Solok itu di mana ya, apa sih Solok itu seperti apa sih gitu kan. Sehingga seiring dengan itu saya juga berharap pemerintah daerah Kabupaten Kota Solok Raya itu juga berbenah nantinya. Berbenah sektor pariwisatanya, ketika orang datang diperbaiki seluruhnya sehingga apa yang mereka bayangkan datang sesuai dengan harapannya. Ya kan? Sehingga sektor pariwisata di Solok itu menjadi andalan juga nanti ke depannya ya. Ya sama lah dengan seperti maka saya contohkan tadi, kita sebetulnya tidak kalah dengan lain, tinggal lagi bagaimana kita membenahi daerah sehingga orang datang senang, tenang, aman, nyaman, sehingga menambah pendapatan dari bagi masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Dulunya hanya dari sektor pertanian, mungkin dari dunia wisata ini juga akan menambah pendapatan masyarakat. Ya. Itu harapannya. Semoga saja event ini LD ya berjalan dengan lancar, sehingga kegiatan-kegiatan ke depan saya selaku anggota DPRD yang dipilih oleh masyarakat Solok Raya, apa yang bisa saya perbuat saya lakukan untuk sektor pariwisata, budaya, seni dan lainnya, saya berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin untuk kepentingan
Solok ini. Ya Aldi ya. Ya. Tambahkan lagi Aldi kalau kurang ini. Kalau dari Aldi mungkin kita tetap akan melibatkan, karena ini sebuah festival ya yang harus lahir di tengah-tengah masyarakat seharusnya. Tapi mungkin kali ini kita akan hadirkan festival di tengah-tengah masyarakat yang dalam 7 inci atau mungkin ini gitu loh. Jadi secara fisik mungkin penonton tidak bisa hadir ke tempat acara, tapi dia bisa menikmatinya lewat gadget mereka. Dan kita juga akan libatkan teman-teman komunitas yang ada di Solo. Ada teman-teman bubuk kopi mungkin yang akan saya sama bubuk gabung. kopi. Oke. Habis itu Gajah Marang. Juga ada Dewan Kesenian Kota Solo mungkin, atau semua komunitas Terlibat sehingga generasi- mereka merasa tidak ditinggalkan. Iya. Dan dunia digital mungkin tindakan yang bijak pada masa saat Iya, ini. iya, Dan itu sangat menguntungkan sebetulnya. Oke, itu dia. Ini sebenarnya emang konsep untuk outdoor dah Biong. Oke. Outdoor, tapi dengan kondisi kita kan belum tahu nih skema Omicron seperti apa gitu. Tapi untuk promosi, seperti yang kamu memikirkan untuk kegiatan call diakses banyak orang, tindakan itu paling bijaksana dan menguntungkan sebetulnya untuk mengenalkan Solo keluar. Ya, makanya saya katakan kita Iya. tidak perlu penonton. Ya. Yang penting kita perbanyak akun. Ya. Penonton udah, di situ, terus- Pak. Ya. Penonton di Penonton situ. Dah, nonton di rumah masing-masing. Keren, Ya Pak. kan? Dunia dalam genggamannya. Tapi sebelum awak akhiri pembicaraan kau, Pak, Amdo Cik yang penasaran Ambo. Kobalko nama unik kamu Ambo. Nama Pak kasih kau Hardinalis Kobal. Iya, iya, iya. Itu saya Pak, sejarah Kobal kamu penasaran karena secara tidak langsung ketika kau namanya unik, itu lah branding beliau gitu. Iya, Seketek Pak cerita Kobal Pak. Apa namanya? Ada sejarah enggak? Ada Yang teringat itu adalah Ambo gadangnya kan di Pasar. Iya. Di Pasar Solo. Waktu kete-kete suku main bola, galui gulat gitu kan. Jadi asal katanya sebetulnya dulu itu dari kebal gitu. Oh, Kebal dulu gitu kan. Kalau dulu kan kalau main bola misalnya kalau beradu kaki semua kaki kan kawan pesaki awak enggak ya kan. Iya. Yuk kebal aja ya kan. Jadi lah dipanggil seperti itu. Kamu enggak tahu berubah jadi kobal itu entah kapan gitu kan. Enggak tahu modal gitu. Cuman ya lingkungan Ambo, lingkungan pasar waktu itu untung saya boleh tamat sekolah kemah gitu kan. enak dia. Ambo tinggal di Pasar Solo, lingkungan pasar. kau pasar itu Ya, kan semua. ya keras. Emang di tengah-tengah Pasar Solo itu dah. Oh iya. Iya, Kobal komputer tuh di situ. Ya, Oh itu sejarahnya itu. iya itu sejarah SD masa kecil. Asalnya itu dari kebal sebetulnya. Itu hebatnya Bungo Pak. Aha. Mungkin orang nggak banyak tahu sejarahnya bisa dibuka di situ kan. Sehingga ketika Ambo jadi ketua DPRD, telepon kepala dinas Hardinalis, Pak Hardinalis mana ya? Tapi Kobal, Pak Kobal kan. Jadi pas Ambo maju ke DPRD Provinsi Patang, maka Ambo harus proses lewat pengadilan untuk melegalkan nama Kobal. Oh jadi itu sebetulnya nama panggilan sebutan Ya. dan nama sebenarnya Pak Hardinalis. Hardinalis saja Iya, Cik, ya? ijazah saya Hardinalis. Kemudian kalau ikon namu kola lake, Ya, kenapa maka ya kasarnya kan mesti Ambo paten kan. Pak? Iyalah. Ya, Dan itu maka mungkin prosesnya harus lewat sidang pengadilan. Oh, Maka jadi pas ketika- di DPRD kemarin untuk maju ke pileg kemarin diputuskan lewat pengadilan bahwasanya nama saya itu adalah Hardinalis Kobal, sehingga pas di nama sampai hari ini semenjak di DPRD provinsi tetap Hardinalis Kobal. Ya Pak harus terima kasih semua kawan Pak di kaki itu tempatnya Pak. Ya, berarti Banyak yang tadi kawan-kawan di pasar. harus legalkan lu nama itu. Ya tagi aku. Jangan lah. Karena Ambo sih jadi nama unik. Nama itu akan bisa branding awak untuk Siap, satu orang. siap. Dan alhamdulillah Pak mudah-mudahan sukses tarui, sehat Amin, tarui dan amin. bisa berbuat banyak lebih untuk masyarakat Sumatera Insya Barat. Allah kalau bakso Pak apa tadi Aldi yang gilo koko bisa memunculkan, bisa berkomunikasi jambo tarui sehingga apa yang Ambo idekan gagaskan beliau bisa terjemahkan sampai kepada hal-hal teknisnya. Tapi kesalahan Aldi gini ada Cek, Ambo protes Aldi mengucapkan apa kau apa takwid enggak, beliau sangat cair sebetulnya. Dia Kena jauh, gagah, makanya kena Pak. jauh jaraknya Nah, sebetulnya. dia gagah sebenarnya sagan ya Pak. Pak makasih banyak Aldi di Siap. Pembunuh. Aldi Terima makasih kasih banyak. banyak. Mudah-mudahan sukses acara kita Amin, di amin. 12 Maret ya 12 Maret. Insya Allah. Jatuhnya hari Sabtu ya dia. Ya. Iya. Oke sana
Follow akunnya Bare Solo. Bare Solo Festival segera di sana, dan mudah-mudahan Iko bisa mengapresiasi dan menjadi kecintaan terhadap Solo dan Sumatera Barat dan Ranah Minang tentunya. Yang jale Aldina masuk Pak Kobal, encak lama-lama Pak Kobal lah hadir di Porbungo, dan mudah-mudahan Iko bisa menginspirasi awak sadonyo, dan tentunya Wak tunggu lah toko-toko luar biasa nih. Lah sana. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis